Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab-adab makan sesuai sunnah yang banyak terlupakan. Di sini insyaallah kita akan perinci dalam 3 hal. Satu, ya, ini terus saya ke bawah nak. Kita sudah lewat itu. Ini adab bagian A saja. Adab sebelum makan. Ini yang pertama. Nanti bagian kedua pada saat makan. Bagian ketiga sesudah makan. Itu dirinci 3. Apakah kita sudah lulus dalam hal makan yang hari demi hari kita makan, tiap hari kita makan. Ya, bayangkan mungkin waktu kita makan 5-10 menit kali sekian. Makan satu hari, dah makan pagi, makan siang, makan malam. Itu mungkin makanan pokok. Belum lagi pagi-pagi makan bubur, sebentar makan bakso, sebentar makan bakso. Sebelum tidur makan, bangun tidur makan. Ya. Ya, mudah-mudahan tidak makan waktu tidur. Ya, tapi sebelum tidur banyak-banyak di antara kita itu suka makan tidur, sebelum tidur dia makan. Bahkan nanti berhenti makan kalau tidur. Ya. Kita mau ini Pak sadari ini supaya jangan rugi dan jangan minus hidup kita. Hanya gara-gara nanti saya bilang ini 60 tahun umurmu hidup, kau mau pakai makan itu mungkin sampai 3-4 tahun kita pakai makan itu Pak, kalau dikalkulasi. Ya. Sama dengan tidur. Bisa sepertiga hidup kita itu dipakai tidur. Kalau ini gagal, betapa banyak kerugian hidup kita. Ya. Jangan cuma memburu sholat, zikir, bacaan Quran, haji, umrah. Enggak, kita coba yang praktis kita. Gimana pada saat kita makan? Yang pertama Pak ya, ini adab sebelum. Ini belum makan, ini baru menghadapi makanan, baru dekat dengan makanan. Yang pertama adalah niat yang benar. Niat yang benar. Karena perkara mubah, ini makan mubah Pak, boleh, bukan wajib, bukan juga sunnah, bukan juga makruh, tapi mubah. Dia dapat pahala kalau benar niatnya. Semua perkara mubah, kalau niatnya benar, maka dia pahala. Itu bagusnya rumus untuk bisa hidup tenang dan nanti menang. Tenang dan menang Pak, di akhirat menang. Ulama membuat 5 rumus sukses hidup. Satu diantaranya, cari amalan yang kalau mubah, perbaiki niat. Dan ini perkara mubah yang paling banyak dalam hidup kita Pak. Perkara mubah itu paling banyak. Perkara yang diperintahkan dalam bentuk ibadah sedikit sekali. Salat cuma berapa menit? Ya, salat cuma berapa menit? Cuma 5-10 kali 5, cuma sekitar 1 jam lebih. Tapi coba Pak, makan banyak kali sekian. Ya. Ada makan wajib, ada makan sunnah, tambahan maksudnya. Tidur, kalau gagal di sini banyak. Berpakaian, pakai sandal, pakai sepatu. Ya. Bekerja. Ini semua perkara Pak butuh setelan niat. Butuh setelan niat.
Jadi perkara mubah kalau di setel niat benar, dia dapat pahala. Meskipun dia kenyang dengan makan, tetap dapat pahala. Itu hebatnya kalau perkara mubah. Apa niatnya makan, Mbak? Tolong dulu. Apa niatnya Bapak makan? Kalau ditanya apa kira-kira tujuan tak makan, Pak? Itu tujuan itu. Apa kira-kira niat tak? Buat ibadah. Ya, kuat beribadah. Menambah ketaatan. Kalau Bapak hanya makan karena lapar, memang kenyang, Mbak. Memang kenyang, tapi belum tentu dapat pahala. Kalau bilang, Cina, kau kurasa enak lama makanan ini, perbaiki niat. Kalau hanya sekedar melepaskan Cina, melepaskan selera, itu sama dengan apapun binatang juga melepaskan selera. Kalau orang Islam tidak, dia makan adalah bukan soal sekedar melepaskan selera, tapi memang untuk beribadah. Memang untuk beribadah. Artinya dia dapat pahala dengan makan. Itulah sebabnya Pak, tidak semua yang kita lihat itu mesti dimakan. Ya, harus diseleksi. Ya, kalau memang kita sudah rasa bahwa ini saya tidak butuhkan dalam ketaatan, jangan dimakan. Ya, itu satu Pak. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini hadis. Innamal a'malu binniyah, sesungguhnya hanya dengan niat. Amalan itu ada niat, amalan, pahalanya. Maka insyaallah dapat pahala dengan niat yang benar. Yang kedua, ini berusaha mencari makanan yang halal. Jadi seorang muslim, dia tidak sekedar makan yang banyak, tapi bagaimana target halalnya. 6 kali dalam Al-Quran, Pak. 6 kali dalam Al-Quran disuruh makan. Wa kulu washrabu halalan thayyiban. 4 kali dikaitkan dengan thayyiban. 6 kali disuruh halalan. Ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu min taibati ma razaqnakum. Kalau ayat sebelumnya, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Halalan thayyiban. Ya, kalau ayuhan nas, kalau manusia, coba tolong bisa dibuka di mana itu ya? Coba Al-Baqarah 168 coba. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Jadi sifat secara umum saja. Kalau secara umum, kulu, makanlah kalian. Ya, jadi bukan perintah makannya sebenarnya. Yang ini yang diperintah ini. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Halal lagi thayyib. Halal lagi thayyib. Halal lagi thayyib. Ini untuk kalangan manusia. Kalau halal standarnya apa? Standarnya apa, Pak? Iman. Ya, iman. Kalau thayyiban ukurannya baik. Apa standarnya? Apa ukurannya bahwa itu baik? Ya cocok untuk kita. Tahu ya, kalau makan durian halal? Halal. Thayyib? Belum tentu. Bapak kolesterol halal tapi tidak thayyib. Adakah makanan halal tapi tidak thayyib? Banyak. Ada makanan yang thayyib tapi tidak halal? Wih, banyak sekali. Ini air minum thayyib, tapi kalau tidak dibayar, ya bisa menjadi haram. Teh itu, Pak, teh pucuk, teh apa? Halal, apa? Thayyib, tapi bisa menjadi haram karena mungkin ada proses suap, proses riba yang tidak benar akadnya untuk proses mengambilnya. Ada banyak zatnya halal, Pak, tapi prosesnya untuk menjemput itu sehingga dia tidak halal.
bisa menjadi haram. Nah, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ini kalau manusia. Coba maju ke sedikit ya. 168, 169, 172 coba. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau tadi ya ayuhan nas itu kulu mimma razaqna mimma fil ardi halalan thayyiba. Kalau di sini ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Enggak ada mi halalnya, Pak. Tapi kenapa bisa? Karena ada yang amanu. Karena ada mi amanu. Kalau aman itu Pak otomatis dengan standar imannya dia mencari yang halal. Jadi kalau ada orang sumber mencari makanan tidak peduli halal haramnya, maka imannya bermasalah. Dan itulah orang beriman cari rezeki bukan soal banyak, Pak. Bukan soal banyak. Jadi bapak cari nafkah pagi, siang, sore, maaf Pak, cabut di hati kita dengan bergembira karena banyaknya. Bukan itu. Cabut di hati kita dengan hanya kegembiraan banyaknya aku dapat pembeli hari ini. Kegembiraan kita adalah ketika tak satu pun yang masuk di rezeki kita kecuali itu adalah yang halal. Itu kegembiraan. Maka maaf ibu-ibu yang ada di atas, ibu, tolong jangan tanyakan suami tak banyak jadi dapat, Pak. Pertanyaannya adalah, Pak, hati-hati tidak ada yang bercampur, tidak ada yang haram. Nah, itu yang bagus. Seperti istri Umar bin Abdul Aziz, seorang yang terpelihara, seorang khalifah. Apa dia bilang istrinya? Saya butuh uang Bapak, saya butuh rezeki, saya butuh kemewahan, tapi saya lebih butuh perlindungan azab nanti di akhirat. Saya mau Bapak, saya mau rezeki masuk di rumah ini, tapi tolong jangan pernah ada sesuap rezeki masuk di rumah ini tanpa kau seleksi halal dan haramnya. Itulah istri yang mengawal suaminya. Itulah istri yang melindungi dirinya, suaminya, untuk tidak mencari yang macam-macam.